Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, sore, dan malam. Anak-anakku yang Pak Udin banggakan, kelas 4 SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mata pelajaran batik ya, yaitu materinya tentang ragam hias seni batik. Motif batik atau pola batik atau ragam hias batik atau ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu kerajinan atau seni. Ya, berarti yaitu bentuk dasar hiasan yang selalu diulang-ulang dalam suatu kerajinan atau seni. Ragam hias yang digunakan untuk menghias benda pada umumnya ragam hias yang sudah distilasi. Apa tuh distilasi? Ya, distilasi adalah mengubah bentuk dan penggayaan suatu benda. Jadi mengubah bentuk dan penggayaan suatu benda. Tetapi di sini perlu diingat, walaupun sudah berbentuknya beda, pengayaannya beda, tapi tidak akan mengubah ciri khas dari benda tersebut. Stilasi itu dilakukan dengan cara penyederhanaan bentuk aslinya menjadi bentuk gambar lain sesuai yang dikehendaki. Selain itu juga dapat mengubah arah pandangnya, yaitu bisa misalkan dari arah pandang depan di sudut pandangnya ya, sudut pandang depan diganti dengan sudut pandang dari belakang maupun samping. Yaitu dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan menghasilkan ragam hias baru yang lebih indah. Nah, ini adalah contoh gambar motif batik yang belum dan sudah distilasi. Kalau di buku paket kalian di halaman 95 ya. Ya, di situ di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu ada gambar burung, di yang atas itu gambar burung. Kelihatan. Terus setelah distilasi pada gambar 6.5 itu sudah berubah menjadi seperti itu. Jadi seperti sketsnya ya, stilasi itu. Nah, terus gambar yang bawah itu ada gambar daun pakis yang belum distilasi dan yang sebelah kanan sudah distilasi. Oke. Nah, ini fungsi ragam hias. Ragam hias berfungsi untuk menghiasi suatu bidang. Kalau karena kita batik ya, nah itu bidang yang kita batik adalah apa? Nah, kebanyakan adalah kain. Nah, bisa juga kalau kita itu kan baru latihan, berarti kita pakai kertas. Oke, selanjutnya, nah ini macam-macam ragam hias ya. Macam-macam ragam hias itu ada dua. Satu adalah geometris, yaitu ragam hias yang menggunakan bentuk ilmu ukur sebagai motif utamanya. Dalam batik Yogyakarta, dasar ragam hias geometris itu terdapat pada motif parang, pada motif ceplok, pada motif kaung, banji, dan nitik. Ya, 5 itu menggunakan motif geometris. Nah, untuk yang kedua, ragam hias yang kedua yaitu non-geometris. Adalah ragam hias yang menggunakan unsur bebas. Dia bebas sebebas-bebasnya, tidak terpaku pada bentuk dasar tertentu. Ya. Tapi ini biasanya lebih rumit, tetapi walaupun rumit akhirnya akan menjadi daya kreativitas yang tinggi. Hasilnya kreatif yang tinggi. Nah, kalau dalam batik Yogyakarta, motif Yogyakarta itu terdapat pada contohnya motif semen, motif lunglungan, motif beketan, motif modang, dan motif sidok mukti. Ya, selanjutnya makna ragam hias. Ya, makna ragam hias adalah unsur ornamen ragam hias pada batik dapat digolongkan menjadi 3 bagian pokok, yaitu 1. Ornamen motif pokok utama. Kedua, pelengkap isian motif.
Ketiga, isen motif. Nah, ada 3 motif ya, berarti dalam satu bagian dalam satu batik itu terdapat 3 bagian tersebut. Nah, sebagai contoh, kalau dalam di motif Jogja ya, motif semen biasanya ya. Motif semen mempunyai arti sebagai berikut. Yang satu ada Meru, yaitu melambangkan gunung atau tanah yang disebut juga dengan bumi. Ya. Kedua adalah api atau lidah api yang melambangkan nyala api atau agni atau geni. Ketiga, ular atau naga melambangkan air atau banyu yang disebut juga tirta. Yang keempat adalah burung melambangkan angina atau maruta. Angin atau maruta ya. Yang terakhir adalah Garuda atau lar Garuda. Kalau kita sering semacam sayap ya, sayap Garuda, yaitu melambangkan apa? Melambangkan mahkota atau penguasa dunia dan seisinya. Ya, ini yang terakhir, yaitu mengidentifikasi motif batik dengan berbagai teknik. Ya, mengidentifikasi motif batik berbagai teknik. Ya. Untuk membedakan berbagai macam jenis motif batik dan asalnya, perlu ketelitian tinggi dan pengetahuan tentang ciri khas motif dan warna batiknya. Ciri khas motif dan warna batik dipengaruhi banyak hal ya, yang mempengaruhi ciri khas dan motif batik itu banyak hal yang mempengaruhi. Contoh adalah kepercayaan, adat istiadat, pandangan hidup, lingkungan di mana motif tersebut dibuat. Ya, sekarang contoh di Jogja Jateng itu ada motif yang hampir sama, yaitu motif dari Yogyakarta dan motif dari Surakarta atau Solo. Di situ motifnya hampir sama. Kalau kita tidak teliti, kita nggak bisa membedakan. Tetapi walaupun hampir sama, itu pasti punya ciri khas yang tersendiri. Selanjutnya, motif Jogja itu ciri khasnya itu biasanya dominan warna coklat tua, kehitaman dan putih. Sedangkan Surakarta atau Solo warna coklat, oranye dan coklat. Untuk perbedaan ciri khas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ya, pada tabel 97 sampai dengan 98 buku paket. Selanjutnya kalian bisa melihat sudah Pak Udin scan di PowerPoint, bisa dilihat juga di bukunya, buku paketnya ya. Ya, sekarang tugasnya. Nah, tugas kalian terakhir tugas ini ya. Tugasnya adalah gambarlah sebuah motif batik yang belum dan sudah distilasi. Jadi kalian menggambar di buku gambar kalian ya. Gambar sendiri ya, gambar sendiri motif batik yang belum dan yang sudah. Berarti ada 2 gambar, yang sebelum distilasi dan yang sudah distilasi ya. Gambar sendiri tidak boleh sama persis di buku ya atau di materi ini, tetapi kalian bisa mencari misalnya di Google, mencari di internet atau apa, silakan. Tapi jangan sama ada yang bersama dengan di buku gitu nggih. Kemudian setelah itu kalian hasilnya itu kalian foto, kemudian dikumpulkan di Rubeko. Gitu ya anakku, sudah paham? Semoga sudah paham. Terima kasih Pak Udin ucapkan atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan selalu berdoa pada Allah agar pandemi ini segera berakhir dan kita dipertemukan dengan normal kembali. Terima kasih, semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari sekolah dasar yang bagus dan berkualitas? Yuk gabung di SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede, Yogyakarta. Sekolah yang islami, cerdas sosial, cerdas akademik. Info lengkap bisa diakses di laman ppdb.sdmuhkleco.sch.id atau bisa menghubungi narahubung PPDB SD Muhammadiyah Kleco di 0896 6566 0025. Kami tunggu kedatangannya di SD Muhammadiyah Kleco.
Terima kasih.